Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue cuy, Rizwan Rekaman di channel gue tentunya, di channel Zan Rizwan. Oke. Nah, jadi video kali ini tuh gue nggak pakai CB. CB kebetulan ada di rumah yang satunya lagi. Jadi si CB ini nggak bisa gue pakai karena akinya bermasalah bro. Bukan bermasalah sih, tapi emang udah seharusnya diganti juga karena si akinya sendiri dari pertama beli sampai sekarang udah sekitar mungkin udah ada 4,8 tahun ya, udah hampir 5 tahun. Jadi belum gua ganti akinya cuy. Nah jadi rencana hari ini mau gue ganti akinya karena emang udah nggak kuat buat di starter gitu. Udah apa ya, udah mungkin udah ya emang udah ganti, udah waktunya ganti, udah usianya udah habis gitu. Karena ya tahu sendiri aki bawaan motor sekarang tuh kebanyakan aki kering cuy. Jadi aki kering itu nggak bisa beli, sebenarnya bisa sih. Gue lihat tutorial di YouTube juga sebenarnya bisa buat di apa ya, buat diganti lagi cairannya gitu. Jadi sebenarnya aki kering itu gak pure kering gitu, tapi semi kering gitu. Ada apa ya, ada bagian yang basahnya gitu. Jadi nah hari ini mau gua ini, jadi hari ini rencananya nggak gua repair atau nggak gua perbaikin akhirnya, jadi mau gua ganti aja gitu karena emang udah ya udah nggak bisa dipakai gitu. Nah terus untuk faktor apa sih yang mempengaruhi aki cepat rusak atau mungkin ya kayak aki gua udah jelek, itu apa sih? Jadi analisa gua tuh aki gua tuh itu yang pertama diodanya tuh udah jelek. Jadi si diodanya itu udah jelek, udah nggak nyimpen listrik lagi, nggak nyimpen arus lagi. Jadi emang udah harus ganti. Terus jadi ada lagi faktor nih yang menyebabin kalau misalnya si aki tuh cepet rusak gitu. Jadi dia tuh aki tuh nempel di motor. Terus motor tuh nggak apa ya, nggak teratur gitu manasin motornya gitu. Jadi minimal kalau misalnya kalian pakai aki kering, mau aki ini juga minimal itu 3 hari sekali tuh mesti dipanasin tuh motor. Jadi di dalam kan ada kayak apa ya namanya ya, gue lupa lagi nama komponennya, tapi si alat itu tugasnya atau fungsinya tuh buat ngecas si akinya bro. Jadi ngisi lagi gitu. Jadi arus yang kebuang gitu diisi lagi gitu. Nah ada tuh nama alat itu. Nah, terus ya mungkin yang setahu gua ya itu aja sih faktor-faktornya. Ya faktor umur ya. Kalau misalnya emang udah waktunya ganti ya, kalau misalnya udah umurnya udah habis ya mau nggak mau harus diganti gitu ya. Nanti juga gua tunjukin problemnya yang terjadi di motor gua, di motor CBR gua tuh kayak gimana biar lebih jelas. Nah terus motor gua tuh nggak bisa di starter tuh karena emang akinya udah jelek. Tapi ada hal-hal lain juga yang mempengaruhi motor tuh nggak bisa di starter cuy. Yang pertama mungkin bisa arangnya tuh, arang yang dalamnya tuh di dalam dinamo starternya itu ada arang tuh yang buat ininya. Nah itunya udah habis juga, itu bisa. Terus kalau misalnya ada lagi problem yang emang benar-benar mati total gitu cuy. Mati total tuh ya udah ngeblank gitu, semuanya kelistrikan mati. Nah itu biasanya
karena ada kabel yang koslet. Nah jadi si kringnya tuh di dalam ikut putus. Nah itu bisa jadi si kring yang putus. Nah terus ada lagi faktor dari perangkat lain gitu bro, atau mungkin dari komponen lain gitu. Misalnya kayak throttle bodinya error. Nah itu dia bisa starter tapi mesin tuh nggak ngangkat gitu, nggak jalan. Nah itu bisa jadi dari throttle bodinya yang kotor gitu. Kalau enggak ya kabel body atau ada bagian komponen yang koslet, bisa. Itu ngaruh banget coy. Jadi mungkin segitu penjelasannya. Jadi langsung aja kita lihat nanti di lapangannya kayak gimana, atau di motornya langsung. Oke bro, nah jadi langsung aja nih. Jadi problemnya motor gua tuh kayak gini nih, terlihat. Oke nih, di speedo dia masih nyala. Oke, masih normal biasa di speedo. Terus untuk lampu depan juga nih masih nyala. Oke nih masih normal bro. Tapi pas ketika di starter tuh dia nggak mau nih, no. Jadi nih udah gak kuat gitu, karena di sini juga gue udah tambah open blooper juga, mungkin agak ngaruh juga sih. Nah jadi udah nggak ngangkat gitu. Nah kalau kayak gini tuh sebenarnya si arangnya tuh masih ada, tapi harus yang ada di dalam si aki ini tuh udah nggak ada lagi gitu, udah habis, udah lemah gitu. Nah jadi udah mesti ganti gitu ya. Walaupun mungkin bisa sih, kemungkinan bisa untuk di repair, tapi ya kemungkinan untuk bertahan lamanya tuh sedikit gitu. Jadi biarpun di repair itu bakalan tetap nggak bertahan lama gitu. Oke. Nah jadi langsung aja gua tunjukin rekomendasinya. Oke bro. Oke. Nah jadi untuk aki originalnya atau mungkin ori bawaannya si CBR tuh nih kayak gini. Sorry juga tulisannya udah kehapus karena emang aki udah lama, ini belum pernah diganti juga. Nah jadi di sini tuh pakai GS Astra dengan seri GTZ 6P. Nah terus di sini tuh keterangannya, jadi untuk ampernya tuh di sini dia 6 ampere deh kalau nggak salah. Nah jadi waktu pengisiannya tuh untuk di sini ada ditulis metode pengisian untuk normal itu 0,5 ampere kali 5 sampai 10 jam. Nah terus untuk pengisian cepatnya itu 5 ampere kali 30 menit. Jadi kalau lebih dari itu tuh jangan sampai lebih dari itu, karena kemungkinan bisa meledak gitu. Nih, udah kusam kayak gini. Nah jadi oke, kita kesampingin aja yang ini. Jadi nah di sini jadi yang mau gue rekomendasiin tuh, nah ini dia coy. Ini packagingnya hampir mirip sama kayak GS Astra, terus tulisan juga G5. Bukan, mungkin ini entah pack atau kayak gimana, gue nggak tahu juga. Cuman ya ini mirip banget kayak GS dari si packagingnya aja. Tapi mereknya tuh G5 itu, bukan GS. Gue tekanin lagi nih, bukan ori GS deh kalau nggak salah nih. Ya. Tapi kalau misalnya buat kalian yang tahu fakta yang sebenarnya dari aki ini tuh, ya boleh kasih tahu gue atau bisa tulis di kolom komentar, oke bro. Nah jadi nih G5 sama kering, terus serinya juga sama kayak GS, GTZ 6P. Jadi aman dong. Untuk speknya mungkin sama banget kayak si yang ininya, yang bawahnya gitu. Nih. Jadi kalau kalian beli aki ini tuh ya sama kayak beli aki-aki yang biasa nih. Dari yang didapat gitu nih. Kalian dapat baut sama biasalah mur sama buat itunya gitu. Nah, ini. Oke, udah sepaket. Terus nih yang ngebedain tuh kalau di si GS tuh ada di sini yang ininya tuh GS gitu. Ada emblem yang timbul lagi gini, GS, tulisan GS.
Kalau si G5 ini tuh nggak ada. Nih, nggak ada bro. Cuman ada nomor serinya aja di sini. Oke. Terus, nah beda juga untuk sampingnya tuh si GS tuh ada kayak serat-serat gini. Nah kalau si G5 itu nggak ada. Oke. Nah, belakangnya juga kalau si GS tuh ada tulisan. Ini banyak gitu. Apalah peringatan-peringatan kayak gitu. Nah kalau untuk si ini tuh nggak ada coy, untuk si J5 tuh nih. Oke. Nah, gitu aja, mungkin bedanya kayak gitu. Nah untuk spek sama aja sih nih, kayak yang ditulis sama si yang ada di GS nih, sama banget tuh ya kan. Nah terus kalian mau tahu nggak nih, gue dapat harga ini tuh. Kalau dibandingin sama si GS ini, selisihnya tuh hampir 100 ribuan coy. Ya sekitaran kisaran begitulah. Jadi kalau si GS ini tuh kalian bisa dapat di harga 230 atau sampai 240 ya. Nah kalau gua tuh dapat si G5 ini tuh cuman harga 130 ribu bro. 140 tuh sudah sama ongkir. Oke. Nah, cuman disayangkan di sini tuh dari apa ya, finishingnya tuh jelek banget sih. Bukan jelek, ya nggak serapi GS gitu. Nih di sini ada kayak bekas leman gitu tuh. Nih belepotan kayak gini. Nih kelihatan nggak? Nih nah, kalau si GS ini tuh rapi coy. Tapi untuk bobot sama aja. Ini gue yakin ini bukan GS sih. Ini G5 ya, entah apa mereknya lah. Tapi menurut gue sih dari segi harga worth it banget coy. Speknya udah sama kayak si GS ini. Terus harga jomplang di 100 ribuan lah. Nih mantep banget coy. Seriusan. Oke. Nih ya cuman ini aja sih. Dari segi apa ya, finishing tuh ya di lemnya belepotan gini. Terus yang bedanya di sini nih. Oke. Nah, jadi kalau si G5 tuh di sininya merah, warnanya merah tuh. Untuk si apa ya? Plusnya tuh merah dia. Ini hitam kan, minusnya hitam. Nah, kalau si GS tuh enggak, ya, mau plus sama minus sama, cuman ya tetap ada tandanya gitu. Oke. Jadi ya kalian bandingin aja sih. Nah nanti untuk mungkin lebih memperjelasnya tuh nanti ketika dipasang. Nah si aki ini tuh normal apa enggak sih? Tapi mungkin untuk ketahanan gue nggak tahu juga. Tergantung kayak kita perawatannya kayak gimana sih. Kayak misalnya mungkin ya yang kayak gue bilang tadi dari apa cara kita mungkin teratur dari ngangetin motor gitu. Karena ya dengan kita teratur ngangetin motor tuh atau manasin motor tuh ya si aki ini tuh apa sih, terisi gitu. Normal lagi, bukan normal lagi, ya emang harusnya kayak gitu. Oke. Nah jadi kita pasang aja nih si aki G5 ini. Kita cek normal apa enggak sih dengan harga jomplang dari 100 ribu antara G5 sama GS ini. Dia normal nggak sih, bisa nggak sih, kuat nggak sih buat nyetarter motor gue gitu. Takutnya kan ini cuma tulisan doang kayak gini, padahal spek dalamnya tuh nggak gitu, nggak sama kayak si GS ini gitu, nggak sama yang ditulisin gitu. Jadi untuk tingginya tuh ini 11 cm deh kalau nggak salah. Pokoknya kalau kalian pasang di seber tuh plug and play sih, nggak ada yang mesti dirubah apa-apa lagi gitu. Oh ya, di sini juga ada bedanya lagi nih. Kalau di si GS ini tuh agak tipis tutup ininya, tapi kalau si J5 itu tebal ya. Beda 3 atau 4 mili atau mungkin ya setengah sentian lah tebalannya. Oke. Yuk, langsung aja kita pasang, coy. Oke. Nah, jadi langsung aja kita tes. Sekarang akinya udah terpasang coy. Nih G5 nya udah terpasang.
di motor gua. Oke. Nah, jadi kita langsung tes nih, kilometer atau speedometer aman bro. Oke. Nah terus untuk lampu juga aman nih, nyala kan. Oke. Nah jadi langsung aja kita coba starter, bisa nggak? Tuh aman bro, normal. Oke. Nih kita coba lagi. Oke, aman kan? Oke, cukup untuk pembuktiannya. Jadi untuk harga 130.000 aki ini worth it banget bro. Oke, nah jadi untuk kesimpulannya aki si G5 ini setelah tadi kita coba tes dan ternyata lancar, normal aja gitu. Nah, jadi kalau menurut gua kesimpulannya sih worth it banget bro, worth it banget. Dengan harga 130.000 kalian bisa dapat aki yang speknya sama banget kayak si GS. Ya mungkin walaupun ini kayak lebih ke apa ya, niru atau mungkin replika atau mungkin nggak tahu lah, itu terserah. Tapi dengan harga 130.000 ini worth it banget bro. Perbedaan harga di 100.000 sama si GS, tapi untuk kualitas hampir sama ya. Mungkin kekurangannya aja di finishing itu masih kurang gitu, kurang rapi, masih ada yang belepotan lemnya. Tapi menurut gua oke aja sih, fine aja, dan ya bisa jadi rekomendasi buat kalian semua yang cari aki. Mungkin keterbatasan di budget, nah jadi si aki ini bisa coy buat jadi rekomendasi buat kalian ganti aki. Kalau mungkin motor kalian terjadi problem seperti yang gua alamin tadi. Oke. Nah terus gua saranin buat kalian semua tuh kalian lebih baik pasang voltmeter. Kebetulan gua belum pasang karena emang belum sempet juga, belum ada waktu juga. Mungkin nextnya gua bakalan pasang voltmeter di motor gua karena emang kayak gua menurut gue sih itu part kecil tapi penting banget itu, apalagi buat kayak motor sport kayak yang udah nggak punya kickstarter gitu. Jadi ya harus electric starter, ya mau nggak mau kalau aki ini mati ya udah. Apalagi ya takutnya gitu kalian lagi perjalanan jauh, lagi touring atau lagi kemana jauh gitu, terus mungkin susah nyari bengkel atau mungkin ya di tengah hutan gitu, kemungkinan adalah pasti. Nah takutnya ya mati tengah jalan gitu, ya udah susah kalian. Tapi kalau misalnya kalian pasang voltmeter, nah jadi kalian bisa tahu tegangan aki tuh udah mau habis apa belum, atau aki kalian tuh masih bagus apa belum gitu. Jadi ketahuan dari si voltmeter ini gitu. Oke, jadi mungkin segitu aja video dari gua. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe juga. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan bisa jadi referensi buat kalian semua juga, bisa membantu kalian semua juga. Oke. Jadi gua Rizwan Nurcaman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.